Ini belum kayaknya belum record ini. Oke. Mulai aja nih. Ya. Oke. Sebelum kita mulai acaranya, untuk semua peserta dimohon untuk mematikan mikrofon dulu ya. Tanya jawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat bahagia. Sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di webinar Diorama, Dialog Beragam Makna, dengan yang diselenggarakan oleh Komunitas Tanpa Jeda dengan tema Ramadan, Refleksi Diri Menuju Insan Penebar Cinta Kasih. Saya Fahrial Agama sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dia Al-Maqdisi Muhajirin yang telah bersedia membagikan semua yang hadir pada sore hari ini. Ibu Dia Putri sebagai moderator, semua tim komunitas Tanpa Jeda tugas, dan lupa juga seluruh sahabat Tanpa Jeda. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing demi kelancaran acara ini. Berdoa dimulai. Madinah dulu langsung ke Madinah pesawatnya. Sama dulu langsung ke Madinah. Berdoa selesai. Saudi dulu. Sama ya? Pesawatnya. Untuk semua sahabat yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa klik link yang akan dibagikan oleh petugas via chat Zoom ini ya, teman-teman semua. Kalau memang ada yang tidak bisa akses linknya, bisa chat salah satu admin Tanpa Jeda via WhatsApp dengan menyebutkan nama pengguna Zoom ini ya, teman-teman. Sekarang mari kita masuk ke sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh petugas komunitas Tanpa Jeda. Silahkan dinyalakan dulu kameranya teman-teman semua dan berikan senyum terbaiknya ya. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi nggak bebas, sekarang boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Pasti sahabat Tanpa Jeda semua udah pada nggak sabar kan? Untuk langsung ke acara intinya, yaitu diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dia Putri. Beliau adalah lulusan pendidikan agama yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Raudatul Maqfufin Tunanetra. Kita sapa dulu ya Bu Putrinya. Assalamualaikum. Halo Ibu Putri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahrial. Alhamdulillah kabar baik. Dengar kabar baik Bu Putri. Kayaknya nih sahabat Tanpa Jeda semua udah pada nggak sabar Bu Putri buat langsung ke diskusinya. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Oke, siap. Insya Allah. Oke, Ibu Putri, kami silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya teman-teman semua, sahabat Tanpa Jeda semua. Di hari berapa sekarang? Keempat ya, di bulan Ramadan. Gimana nih? Masih pada semangat ya puasanya? Semangat. Mantap ya. Jadi kita semua harus tetap semangat. Ya, walaupun baru hari keempat, pokoknya sampai dengan nanti sampai 30 ya, 29 atau 30 hari ke depan kita menjalankan puasa dengan penuh semangat, dan semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa nanti setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Tanpa Jeda semua,
Nah, kali ini saya Diah Putri akan menampingi ya narasumber kita nih pada sore hari ini yang luar biasa nih. Wah, Masya Allah ya. Jadi apa namanya, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan dulu eh, sedikit data dari Pak Ustadz kita gitu ya. Jadi nama beliau adalah Dia Al-Maqdisi Muhajirin. Pak Ustadz ini adalah seorang guru Qiraatul Kutub. Beliau juga pimpinan dari Madrasah Aliyah An-Nida Bekasi. Alhamdulillah ya, yang udah mengabdi sampai sekarang jadi pimpinan, luar biasa nih Pak Ustadz. Beliau juga sebagai Ketua PC Jatma Aswaja ya, Kota Bekasi ya. Jadi untuk lebih akrab lagi dengan Pak Ustadz, mungkin kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diah Putri, apa kabar Bu? Nah, Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, luar biasa nih. Sehat, alhamdulillah. Harus semangat terus nih kita ya Pak Ustadz. Amin amin ya Bu Diah. Iya. Insya Allah apalagi Ibu Diah nih. Mbak memimpin pondok pesantren khusus tunanetra ya Bu Diah ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya, qadarullah ya. Ya Pak Qadarullah. Ustadz. Apa namanya, kesempatan kali ini Pak Ustadz ada anak-anak santrinya juga ya Pak Ustadz ya, ikut gabung nih di online kita pada sore hari ini ya. Ada beberapa walaupun saya belum lihat terlalu banyak, tapi ini udah ada beberapa kok rekan-rekan dan juga rekan-rekan guru di Madrasah Aliyah juga ya, rekan-rekan seprofesi atau juga santri-santri pondok ya. Nanti kita lihat saja sambil berjalan acara ini, Ibu Diah ya. Siap. Salam kenal dari kami sahabat tanpa jeda nih untuk rekan-rekan dari Madrasah Aliyah ya, dari santri-santrinya Pak Ustadz juga mungkin guru-gurunya. Salam kenal. Semoga nih apa namanya, bukan pertemuan kita yang terakhir nih, walaupun lewat online ya Pak. Ya, amin. Insya Allah bisa ada meeting berikutnya, bahkan offline. Mudah-mudahan bisa offline nanti suatu hari. Amin, amin. Biar lebih akrab, biar lebih asik. Oh, asik, mantap. Iya. Baik Pak Ustadz, sebelum jauh ya kita nih apa namanya, kepengen tahu juga nih Pak Ustadz nih, khususnya saya pribadi mungkin ya, mewakili sahabat tanpa jeda ya, yang mendengarkan kita pada sore hari ini. Pak Ustadz ini kan guru Qiraatul Kutub nih Pak Ustadz. Qiraatul Kutub sendiri itu apa sih Pak Ustadz? Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh peserta Zoom meeting pada kesempatan Ahad ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di hari Ahad tanggal 4 Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan atau diminta oleh beberapa rekan di komunitas Tanpa Jeda untuk bisa mengisi atau menjadi narasumber pada acara yang insya Allah penuh berkah kali ini. Jadi pertanyaan dari Ibu Diah Putri ini pertanyaan yang saya jawab dengan sederhana saja Ibu ya. Maksud saya di situ saya memperkenalkan ataupun menuliskan Qiraatul Kutub itu sebenarnya semacam rutinitas kami di pondok pesantren, bahwa semua santri-santri yang sudah lulus aliyah memang berkhidmah atau membaktikan diri di pondok pesantren ataupun juga di madrasah aliyah An-Nida Islami, dan saya kebetulan yang memang diberikan kepercayaan sebagai kepala madrasah aliyah An-Nida Islami dan juga sebagai penasehat atau mustasyar di pondok pesantren An-Nida Islami, memang diberikan beberapa tugas, yaitu mengajar. Dan istilah Qiraatul Kutub adalah, kalau didefinisikan secara harfiah ya mengajar ya, sebagai mudarris ataupun guru yang memang mengajar berbagai macam kitab,
terkhusus masalah fikih Hmm. ya gitu ya Budiah ya. Jadi Qiraatul Kutub mengajar beberapa kitab. Kutub itu kalimat jamak dari kitab, jadi mengajar beberapa kitab ataupun pelajaran dari fan-fan ataupun mata pelajaran keagamaan semacam fikih, hadis ataupun juga ilmu-ilmu alat semacam apa seperti ilmu nahu, sorof dan juga lain sebagainya. Begitu Ibu Diah. Punten. Insya Allah ya. Berarti ilmunya luas nih Pak Ustadz. Amin amin insya Allah. Alhamdulillah. Insya Saya Allah. pikir Qiraatul Kutub itu mengajar kitab kuning yang Arabnya gundul-gundul gitu loh, Iya, Pak. betul. Iya, itu Oh gitu. sejatinya emang Qiraatul Kutub itu mengajar kitab kuning yang memang tanpa harokat ya, tanpa baris. Kita menyebutnya kitab kuning, kitab gundul gitu karena memang tidak ada harokat, tidak ada arti di situ. Tetapi kan tidak semuanya langsung bisa. Nah, makanya kami memberikan kepada anak-anak santri kami yang masih level lulusan SD gitu ya, baru naik ke tingkat SLTP itu mempelajari secara perlahan pelan-pelan dulu ya. Ada beberapa kitab yang memang ada terjemahannya gitu ya. Ada yang pakai harokat, tapi tetap perlahan tapi pasti mereka kami ajari biar bisa membaca kitab tanpa harokat dan juga tanpa arti. Dan di situ dibutuhkan memang ketekunan dan konsentrasi. Begitu Ibu Dia. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Iya, Nah, alhamdulillah. Pak Ustadz, mungkin langsung nih saya Langsung. ada pertanyaan dari tema kita nih, Pak Ustadz. Boleh, boleh, silakan dengan senang hati. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Mudah-mudahan saya bisa jawab Ibu Dia. Iya, karena kan kita di sini segmennya dialog ya, dialog Betul. beragam makna kayak gitu. Jadi kita dialog nih Pak Ustadz ya. Ya. Gini Pak Ustadz, kan tema kita adalah Ramadan refleksi diri menuju insan yang penebar cinta kasih kayak gitu Pak Ustadz. Betul. Jadi yang saya tahu gitu ya, Bapak Ustadz itu ngajar-ngajar kitab itu ada kitab adab ya kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Kitab adab Pasti dan akhlak. Oke. relate juga nih dengan apa yang Sangat relate. namanya. Nah, kira-kira nih Pak Ustadz nih, kalau saya nih Pak Ustadz, kalau saya ada kekeliruan mohon diluruskan juga ya Pak Ustadz ya. Iya, sama-sama Ibu. Siap. Jadi kita ini dalam agama ya Pak Ustadz ya, pasti kan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang ya Pak Ustadz kayak gitu. Jadi kita tuh harus mengasihi dan menyayangi juga sesama semesta kayak gitu kan gitu. Nah dari Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nih Pak Ustadz, dengan tema kita nih gitu, yang penebar cinta kasih gitu ya, harapan kita kan semua gitu ya, kita menebarkan cinta kasih apapun itu kepada makhluk hidup ataupun benda mati begitu ya Pak Ustadz ya, tetap ada Betul. adabnya begitu kan ya Pak Ustadz. Betul. Nah, kira-kira nih menurut Pak Ustadz, kita itu harus seperti apa sih untuk menuju kepada itu tadi, mengasihi dan menyayangi itu untuk semesta itu seperti apa Pak Ustadz? Oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Diah Putri. Secara singkat, insya Allah saya bisa sampaikan bahwa memang apa yang menjadi pertanyaan ataupun tema dari ini memang sangat relate, sangat berhubungan sekali dengan bulan suci Ramadan ini. Karena Alhamdulillah kita sudah sampai di hari keempat di bulan suci Ramadan. Ada juga yang mungkin hari kelima yang memang memulai puasa sehari sebelumnya. Tetapi inti dari acara ini adalah ataupun pertanyaan dari Ibu adalah kita bagaimana bisa merefleksikan diri dalam bulan suci Ramadan ini kita berusaha mengikhtiarkan diri sebagai pribadi-pribadi yang memahami betul fungsi kita sebagai manusia. Karena sejatinya sebenarnya ajaran agama apapun, mobil khusus agama kita, agama Islam memang yang paling pertama pondasi itu adalah memang adab. Yang paling pondasi pertama itu adalah adab ataupun akhlak. Sehingga makanya tidak heran di kalangan kita semua, dan ini insya Allah sudah sangat masyhur, bahwasanya baginda kita, ya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang diutus untuk nomor satu itu memperbaiki akhlak manusia terlebih dahulu. Sebelum ngajarin sholat, sebelum ngajarin puasa, sebelum ngajarin zakat, haji dan segala macam, itu nomor satu yang menjadi concern utama
adalah bagaimana Rasulullah itu memperbaiki akhlak manusia. Itu sudah Hmm. menjadi hal yang paling substansi. Jadi sebagaimana hadis yang memang sudah sangat populer, sebenarnya ada hadis lain selain innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kita sering dengar adalah hadis Nabi, aku diutus, kata baginda Nabi, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi Betul. ada satu hadis lagi yang sebenarnya sangat relate dengan pemahaman eh, Islam sebagai agama cinta kasih, penebar kasih sayang kepada semua makhluk. Kalau boleh kita kutip ayatnya adalah memang sangat akrab sekali yang kita dengar ya, Ibu Diah dan juga para peserta Zoom meeting kali ini. Allah berfirman itu, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kecuali memang untuk semesta, bagi semesta raya. Rahmat. Rahmat itu berarti kasih sayang. Dan juga bukan hanya kepada sama manusia yang seiman, seakidah, tapi kepada seluruh umat manusia, bagi seluruh semesta raya, kepada binatang, kepada pepohonan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, lingkungan, itu semua memang fungsi yang memang sudah Allah perintahkan kepada Rasul kita, kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Lalu terkait tentang hadis yang tadi saya sampaikan, ada lagi hadis yang ingin saya sampaikan yang cukup relate dengan masalah kasih sayang ini, yang terkait tentang akhlak. Bahwasanya Rasulullah juga mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani, beliau mengatakan dalam salah satu penggalan hadis singkatnya, sebenarnya hadisnya panjang, tapi ada substansi hadis tersebut yang sangat pendek sekali ataupun cukup penting bagi kita pahami, yaitu beliau mengatakan, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Kata Nabi, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk membawa agama Islam yang lurus. Hanif itu lurus, yang lurus dan samhah. Samhah itu berarti apa Ibu? Toleran ya, jamaah sekalian. Samhah itu berarti toleran, punya cinta kasih kepada sama. Jadi ajaran yang paling pertama itu justru Rasulullah itu diperintahkan untuk menebar kasih sayang, mencoba memberikan pengertian agar adab manusia itu menjadi lebih baik, dan yang paling penting tadi, saya diutus, kata baginda Nabi, untuk menyampaikan agama Islam yang lurus dan penuh toleransi. Nah ini mudah-mudahan toleran di sini nanti maknanya sangat luas dan insya Allah bisa mencakup atau bisa relate dengan refleksi kita saat ini Ramadan. Bagaimana Ramadan ini mudah-mudahan bisa menciptakan pribadi kita, diri kita tidak hanya sebagai pribadi yang memahami kewajiban sebagai muslim itu hanya melaksanakan syariat, tidak hanya terfokus, tidak hanya khusyuk ataupun konsentrasi kepada ibadah-ibadah mahdoh ataupun ibadah-ibadah ritual. Tidak hanya cukup hanya ibadah ritual, tapi juga harus, yang tidak kalah pentingnya adalah kita pun harus mampu melakukan ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah ghairu mahdoh, yang kalau dalam ilmu fikih disebut ghairu mahdoh, ibadah sosial ini yang justru tidak kalah penting daripada ibadah ritual. Demikian Ibu Diah. Punten. Iya, Pak Ustadz. Wah, Masya Allah ya. Betul sekali nih. Kita itu mengenai cinta kasih. Rasul kita sendiri juga penebar cinta kasih ya kan, seperti Pasti. itu. Sampai pun ke benda mati pun ya, saat beliau kisahnya itu menggeser tempat mimbarnya ya, menangis ya Pak Betul, Ustadz ya. betul, ya. Seperti itu sampai sebegitunya gitu alam itu merasakan kasih sayang beliau gitu ya Pak Ustadz ya. Lalu Iya. Pak Ustadz, dari ini dalam pribadi, sebagai pribadi kita di bulan suci Ramadan ini kayak gitu kan ya, pasti kita tuh ada yang saatnya lemes, haus, lapar kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam pergaulan kadang-kadang ya suka keselut emosi kalau ada yang ganggu kayak gitu kan ya. Itu kira-kira kalau seperti itu nih Pak Ustadz, mengacu dengan penebar cinta kasih nih Pak Ustadz, buat pribadi sendiri, kira-kira gimana sih Pak Ustadz kalau misalkan ada kasus kayak gitu, kita lagi puasa terus ada yang gangguin gitu kan ya, kita tuh Iya, iya. seharusnya kayak gimana sih Pak Ustadz kalau seperti itu?
Ya justru kita harus siap dalam pengertian kita sebagai seorang muslim yang memang sudah Allah wajibkan berpuasa hanya 1 bulan sekali ya. Dalam 1 tahun itu hanya Allah wajibkan 1 bulan. Sisanya adalah ibadah sunnah. Jadi kita hanya diwajibkan. Nah, di sini kita harus siap secara mental. Ketika memang kita dihadapi oleh situasi-situasi yang boleh jadi sedikit ataupun bisa jadi mengulik kita kita punya rasa emosi, amarah dan segala macam. Nah, kita harus sadar diri kembali. Buat apa Allah mewajibkan kita berpuasa? Esensi puasa itu sebenarnya apa? Kalau kita pahami pelajaran dari semua guru-guru kita, ustazah ataupun asatiz kita sejak masih kecil ya, itu kita sudah kenyang sekali diberikan ajaran-ajaran bahwa intinya puasa itu adalah bagaimana tidak hanya berpuasa secara materi ataupun secara badani. Ya, kita tidak hanya berpuasa menahan lapar, haus, dahaga, tapi juga di situ bagaimana kita berpuasa secara batin. Apa maksudnya berpuasa secara batin? Berarti kita harus paham betul bahwa kita harus menjaga batin kita, jangan sampai kita eh, marah oleh suatu ucapan ataupun perilaku yang memang dipancing oleh pihak lain yang boleh jadi memang orang itu belum paham, belum mengerti. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan, memberikan contoh yang sangat jelas bagi kita ketika kita memang dipancing atau bahasa sekarangnya itu kita diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayaknya ya tindakan-tindakan yang kurang baik lah ya. Nah, kita harus menjawab. Kita harus menjawab dengan ucapan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ketika kita menjawab inni shaimun, kita seperti mendeklar ya, kita seperti mendeklar kepada siapapun, kamu harus tahu saya lagi puasa, saya nggak akan terpancing dengan segala macam provok kamu atau apapun yang bisa mengganggu, mengurangi, bahkan bisa membatalkan puasa. Ya, jadi jangan sampai kita hilang pemahaman tentang esensi dari makna puasa itu sendiri. Jangan hanya memahami puasa itu sekedar menahan lapar dan haus, tapi yang memang yang lebih penting adalah kita menahan emosi kita, batin kita, biar kita jangan terpancing dan justru kita harus memberikan contoh. Kita sebagai muslim, muslimah yang berpuasa harus memberikan contoh bahwa kita ini sebagai pribadi-pribadi muslim yang baik dan memang orang itu nggak perlu melihat kita itu baik dari segi penampilan atau apapun ya, tapi cukuplah orang itu menilai kita baik dari akhlak kita, dari adab kita, perangai kita. Itu yang menurut hemat saya justru menjadi sarana dakwah, sarana syiar yang paling berhasil daripada kita terkonsentrasi berdakwah dengan cara-cara yang juga memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi kita seringkali lupa membawa diri kita sendiri. Kita seringkali lupa muhasabah diri kita sendiri. Sebenarnya sarana dakwah yang paling baik adalah mempertontonkan kepada umat ataupun menampakkan kepada umat, dalam hal ini semua umat manusia, baik itu muslim atau non-muslim, tentang akhlak kita. Karena non-muslim itu kan sejatinya melihat bukan ibadah kita. Mereka nggak yakin kan awalnya, mereka nggak mau tahu dengan amal ibadah kita dan segala macam urusan syariat kita. Mereka nggak mau tahu. Tapi yang mereka lihat adalah akhlak kita, adab kita, sopan santun kita, rasa ta'zim kita, respek kita kepada sama manusia. Nah, kalau kita mampu menunjukkan itu, insya Allah mereka pun akan menilai bahwa kita pribadi-pribadi muslim yang insya Allah baik di mata mereka sebagai non-muslim. Apalagi di lingkungan kita sendiri, di dalam lingkungan kita sebagai yang seakidah dan seiman. Itu Ibu Diah. Mohon maaf. Iya, Masya Allah. Iya, benar Pak Ustadz. Saya setuju banget itu. Setuju Kita ya? harus Setuju ya? menjadi, setuju banget Pak Ustadz. Saya yakin sahabat tanpa jeda juga pasti setuju juga nih. Karena Ya, mudah-mudahan. bagaimanapun juga harus dari diri kita sendiri dulu ya Pak Ustadz ya. Kayak gitu. Iya dong. Betul. Kalau saya boleh mengutip kata AA Gim nih Pak Ustadz, Betul. mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Begitu ya Pak Ustadz ya? Betul, apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdullah Jimnasiar atau Agim itu ya memang betul sekali. Karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh para guru kita, para ustadz itu, semuanya kan sebenarnya ngambil apa yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan Rasulullah dan juga sahabat. Sahabat, mobil khusus sahabat. Ketika kita berbicara berintrospeksi sama diri kita sendiri, sebenarnya kita mengamalkan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar.
itu adalah asar ataupun ucapan dari Sayyidina Umar tentang bagaimana kita bermuhasabah sama diri kita sendiri. Sayyidina Umar mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Tuh ya, jadi introspeksilah diri kita sebelum kita menilai orang lain. Berkacalah diri kita untuk diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Karena semakin banyak kita berkaca, semakin kita banyak bercermin, kita akan ya insya Allah jadi semakin nggak mau nyalain orang lain. Ya kenapa nggak mau nyalain orang lain? Karena diri kita juga mungkin banyak yang salah. Kalaupun mau menyalahkan, bukan menyalahkan tapi menasihati, ya, memberikan hal-hal yang baik, yang positif gitu ya, bukan berarti menggurui. Nah itu yang paling penting adalah jangan sampai ada kesan menggurui. Itu tadi Bu. Jadi ucapan Agim itu maupun ucapan para alim ulama, para kiai itu sebenarnya mengambil contoh apa yang sudah disampaikan Rasulullah dan juga disampaikan oleh Sayyidina Umar sebagai sahabat terdekat beliau. Yaitu hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian, berkacalah kalian sama diri kalian sendiri sebelum coba komentar buruk tentang orang lain. Demikian Ibu Diah. Masya Allah tuh tambah lagi nih ilmunya hadis dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu Ya, anhu ya. ya. Masya Allah Pak Ustadz, iya ya. Kita tuh enak nih ngabuburitnya kita nuntut ilmu nih Pak Ustadz. Amin, Walaupun amin. secara Betul, online ya Pak Ustadz. Insya betul, Allah betul. sahabat di manapun berada, Insya Allah kita bisa terus menambah pengetahuan, nambah pahala juga nih kita nih dengerin Amin, ceramah amin. Buat kita ilmu semua. kayak gini ya. Baik Pak Ustadz, yang berikutnya nih Pak Ustadz. Ya. Ini mungkin ya sebagian dari pendengar sahabat tanpa jeda gitu kan. Ini masih banyak anak-anak muda nih Pak Ustadz nih. Wah, panitianya aja anak-anak muda nih rata-rata gitu kan ya. Betul. Iya. Nah, eh, Ramadan sebagai refleksi diri menuju insan yang penebar cinta kasih. Kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, Ya. kadang kan anak muda ini suka cuek kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Ya katanya anak zaman sekarang nih anak muda itu lebih kayak individual kayak gitu. Maksudnya Betul. individual tuh hmm, kayak misalkan kurang unggah-ungguh kali ya Pak. Kayak Ya, gitu kalau orang ya bahasa itu ciri Jawanya khas. gitu ya. Iya, Kurang unggah-ungguh. ciri khas Gen Z begitu memang. Tapi nanti tetap ada baiknya. Itu cuma tinggal diarahkan Iya, aja. Silakan, Bu. tentu. Jadi maksud saya, pertanyaan saya adalah mungkin nih dari Pak Ustadz, ada tips nggak sih buat kita nih anak-anak muda? Saya masih juga muda nih Pak Ustadz nih. Iya, saya juga Masih muda, muda Bu. juga. Iyalah, saya baru kelahiran muda lah. Masih. Iya, jadi ada tips nggak sih buat kita nih Pak Ustadz kayak gitu, Mm-mm. biar kita tuh sebenarnya unggah-ungguh yang kayak gitu, yang muda ke yang tua atau yang tua yang Mm-mm. ke yang muda kayak Mm-mm. gitu ya, bisa kita Betul. relate dengan tema kita nih, menebar cinta kasih. Itu seperti apa Pak Ustadz? Ada tips ya? Silakan Pak Ustadz. Oke, tipsnya gampang saja sebenarnya. Kan kenyataannya memang suka atau tidak suka harus kita akui generasi sekarang ini yang kita definisikan sebagai Gen Z ya, atau bahkan mungkin di atas Gen Z itu apa Alpha ya. Alpha ya yang lebih modern lagi yang baru lahir tahun 2000 berapa itu 2015-an atau 2017-an itu generasi Alpha memang terkendala tentang satu hal yang kita sebut tentang itu tadi dekadensi mengenai akhlak atau adab. Ini menjadi tugas penting bagi kita yang memang lahir terlebih dahulu, kita berikan semacam contoh yang baik bagi mereka, anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan kita, cucu kita, siapapun yang masuk kategori Gen Z atau generasi Z dan juga bahkan Alpha. Dan bahkan mungkin di atas sedikit generasi milenial juga memang yang paling penting adalah memahami bagaimana apa itu adab, apa itu akhlak. Karena bagaimanapun fungsinya adalah kita harus kembali kepada contoh junjungan kita.
Kalau kita berbicara contoh, maka tidak ada lagi manusia yang boleh kita contoh. Yang paling nomor satu di atas segala-galanya kita harus mencontoh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah betul-betul contoh kita yang paling hebat. Akhlak beliau itu akhlaknya adalah Al-Quran. Tidak ada lagi manusia di planet bumi, bahkan mungkin di semesta raya ini makhluk Allah yang sehebat beliau. Jadi satu saja yang ingin saya sampaikan, dan ini sempat dikutip oleh beberapa para ulama. Bagaimana akhlak Nabi kepada anak kecil. Bagaimana Nabi punya akhlak kepada yang seumuran ataupun yang selevel. Bagaimana akhlak Nabi kepada yang lebih tua, yang lebih senior. Itu semua beliau contohkan dengan penuh kebaikan, dengan penuh kearifan. Dan yang paling penting ingin saya sampaikan di sini adalah generasi muda, baik itu Gen Z ataupun Alpha ataupun yang di atasnya milenial ataupun generasi yang di atasnya lagi, tetap harus benar-benar bagaimana kita melihat figur Rasulullah dalam bergaul. Figur Rasulullah dalam bergaul itu betul-betul sangat inklusif, sangat terbuka. Beliau tidak eksklusif, beliau tidak menonton dalam berdakwah, beliau tidak pernah pilih-pilih teman, dan beliau tidak pernah pilih-pilih hormat kepada siapapun. Beliau sama yang lebih kecil, beliau sangat hormat, beliau sangat sayang. Bahkan beliau sering mendatangi anak-anak kecil, merangkul anak-anak kecil yatim. Itu digambarkan dalam beberapa riwayat, wabil khusus dalam riwayat yang sangat fenomenal tentang Hari Idul Fitri. Bagaimana Rasulullah merangkul, mendatangi anak-anak kecil yatim yang memang ayahnya sudah pada syahid dalam berbagai medan pertempuran seperti Uhud ataupun Perang Badar. Mereka rangkul semua itu anak-anak kecil. Bayangkan, baginda Rasulullah datang sendiri ke rumah-rumah anak kecil tersebut. Merangkul, menghibur mereka, bahkan mengatakan bahwa aku adalah ayahmu. Aku adalah orang tuamu yang akan melindungi kamu. Itu kepada anak-anak kecil. Itu yang membuat batin saya ketika setiap mendengar cerita itu, saya ingin menangis. Betapa hebatnya Rasulullah menganggap anak kecil sebagai figur yang harus dihormati. Ini penting yang saya garis bawahi. Jadi sebelum menuntut anak kecil itu hormat kepada kita, orang tua, kita harus memberikan contoh bahwa kita pun sebagai orang tua harus hormat juga kepada anak kecil. Hormat dalam pengertian itu ngemong, menyayangi, menghormati mereka, memberikan nasihat yang baik, saling memberikan pencerahan yang baik kepada anak, atau tidak menunjukkan kita, ya walaupun kita lebih senior, tapi berusahalah agar tidak terlalu menonjolkan kesenioran kita. Karena itu yang akhlak Rasulullah contohkan, sehingga anak-anak merasa welcome. Siapapun yang merasa dekat dengan kita merasa terkasihi, terlindungi, dan itu, Masya Allah, adab kita kepada yang kecil. Yang kecil memang harus hormat kepada yang lebih besar. Yang kecil memang harus hormat, ta'zim kepada yang lebih tua, tapi jangan lupa yang tua pun harus sayang. Pengertian sayang di sini berarti harus hormat, harus ta'zim, menghormati, menjadikan mereka sebagai manusia. Memposisikan kita ini bagaimanapun harus memunculkan sisi-sisi humanisme dalam diri kita, sehingga akhirnya mereka menjadi lebih nyaman. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga ada sebuah kalimat, Bu. Ini sebuah kalimat yang boleh saya kutip. Ini sempat disampaikan oleh beberapa para ulama juga. Saya mengutip ucapan mereka. Akhlak Nabi itu kepada yang lebih kecil itu ada sebuah ungkapan dalam berakhlak kita kepada anak yang lebih kecil, kepada teman yang seumuran, dan akhlak kita kepada orang yang lebih tua itu diistilahkan dalam sebuah istilah kamalut ta'zim wat takrim wat taslim. Kepada kita nih yang lebih muda melihat yang tua itu patokannya adalah kamalut ta'zim wat takrim wat taslim. Apa artinya? Artinya adalah berusaha memaksimalkan sifat hormat kita, respek kita kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang memang lahir lebih dulu dari kita, kepada orang tua kita, bude kita, pak le kita, siapapun kita harus mengutamakan itu tadi, kamalut ta'zim, wat takrim, wat taslim. Itu bagi kita yang memang harus lebih hormat kepada yang lebih tua. Lalu kalau yang seumuran seperti saya dengan level teman-teman kuliah saya dengan yang level yang hanya setahun, 2 tahun, bertahun, itu diistilahkan dengan kamalul insaf. Kita harus mempunyai pemahaman sebagai kamalul insaf. Kita harus merasa ya berjiwa besar. Kita ini setara. Kita ini ya seumuran, selevel. Nggak ada yang merasa lebih mulia, nggak ada yang merasa lebih hebat.
Kalaupun ada yang lebih hebat segala macam, itu serahkan saja kepada orang lain untuk menilai. Jangan kita menilai diri kita sendiri. Itu kamalul insaf ya. Jadi kita harus betul-betul berperilaku itu kamalul insaf kepada yang seumuran. Nah, yang paling sulit adalah kamalur rahmah. Kamalur rahmah ini yang paling sulit. Apa itu kamalur rahmah? Itu tadi yang dilakukan Rasulullah. Kamalur rahmah adalah kita sebagai orang yang lebih tua, kita yang dianggap ustaz, kita yang dianggap kiai, kita yang dipanggil sebagai apalah ucapan-ucapan hormat orang lain kepada diri kita, karena memang kita sejatinya memang nggak pingin pujian itu, tapi memang orang menyematkan kehormatan itu kepada kita. Mampukah kita melakukan yang namanya kamalur rahmah? Apa itu kamalur rahmah? Kesempurnaan sifat kasih sayang kita kepada yang lebih muda, kepada anak kecil, kepada orang yang jauh di bawah kita, segala-galanya. Jauh pemikirannya, jauh intelektualitasnya, jauh bahkan mungkin boleh jadi ekonominya, latar belakang pendidikannya, tapi tetap kita di depan mereka, kita menunjukkan sebuah akhlak yang disebut dengan kamalur rahmah. Dan ini sebenarnya adalah akhlak Rasulullah yang mestinya kita tiru. Nggak usah lah kita pengen hebat seperti apapun, cukup kita tiru itu saja. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Akhlak kepada anak kecil, akhlak beliau kepada orang tua, Masya Allah. Kita ingat hadis yang sangat populer, akhlak beliau kepada pengemis tunanetra Yahudi. Pengemis tunanetra Yahudi. Ini sebuah hal yang paling sering diungkap. Ini Masya Allah, bagaimana beliau dicaci maki dan segala macam, tapi beliau tetap melayani. Inilah fungsi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah fungsi bahwasanya Rasulullah itu memang diutus memang untuk memperbaiki akhlak manusia. Bahwasanya aku diutus bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus membawa agama Islam yang hanif, yang lurus dan juga toleran. Toleran kepada siapa saja, termasuk non-muslim. Selama mereka bukan non-muslim yang harbi, itu harus kita cintai mereka. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, berakhlak kepada pengemis tua tunanetra yang memang Allah takdirkan saat itu masih Yahudi awalnya. Dan beliau itu mencaci maki Rasulullah, tapi apa yang kita baca, apa yang kita tahu, Rasulullah membalas dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang. Beliau suapi itu orang tua. Beliau kasih makan beliau. Bahkan nasi ataupun gandum yang itu dikunyah terlebih dahulu sampai sangat halus, baru diberikan ke pengemis tua tersebut. Dan akhirnya kita baca dalam Tarikhul Islam, akhir cerita ketika Rasulullah wafat, itu dilanjutkan oleh penerus beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pengemis tua ini akhirnya menyadari bahwa orang ini beda. Ini bukan yang saya biasa ini beda tangannya. Dan disitulah Abu Bakar menangis bahwa saya menggantikan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Orang yang kamu caci maki, orang yang kamu laknat, orang yang kamu sumpahi sudah wafat, dan saya yang menggantikan beliau. Saya sebagai khalifah pertama. Dan di akhir cerita tersebut kita pahami Allah berikan hidayah kepada pengemis tua Yahudi tersebut menjadi Muslim, menjadi mendapatkan hidayah dan memahami bahwa ini loh Islam yang sesungguhnya. Islam itu yang paling dilihat itu adalah akhlaknya, adabnya, karakternya, sopan santunnya, dan ini yang membuat si pengemis tua Yahudi tersebut akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah dan akhirnya memeluk Islam. Demikian Ibu Dia. Ya, Pak Ustadz, wah luar biasa nih Pak Ustadz. Ya, saya juga mendengarkan hadis itu tuh, Masya Allah ya, sampai kayaknya bisa nggak ya kita seperti Rasulullah gitu, yang udah dicaci, dihina, tapi masih berbuat baik gitu ya, luar biasa sampai menyuapi lagi kayak gitu, dan tanpa menyebut nama, saya si Anu gitu kan ya, saya nih Muhammad gitu kan, jadi orang tahu kita, tapi nggak perlu yang kayak gitu. Jadi dengan perilaku yang baik, akhlak yang karim, ya itu yang bisa membuat orang itu dapat hidayah ya Pak Ustadz ya. Ya, Masya betul. Allah. Masya Ya Allah. Pak Ustadz, itu jadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa Islam itu nggak mengenal tuh yang namanya bertindak anarkis gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Kita betul. tuh mau mengangkat pedang aja itu karena ada sebab. Kayak gitu ya Pak Betul. Ustadz. Bukannya Betul. karena ingin, udahlah langsung aja gitu kan ya. Pasti kan ada sebab kayak gitu. Jadi apa namanya, kita Ayat semua perang itu, harus ayatul qital atau ayat perang itu hanya Allah turunkan kepada Nabi pada saat-saat genting, dan itu nggak sembarangan, dan itu
hanya saat itu. Jadi maksud saya ya pedang dan segala macam itu harus dimaknai saat itu memang sebagai pembelaan diri ya yang dilakukan oleh Rasulullah, dan memang Betul, tidak, selain itu tidak ada lagi betul. tindakan-tindakan Rasulullah yang memang berlaku kasar kepada siapapun, apalagi menghina kepada siapapun, karena memang ya bolehlah kita berbeda sama siapapun orang itu, tapi kita semuanya harus meyakini bahwa kita adalah umat yang satu, umat ciptaan Allah yang satu. Kita hanya berbeda agama saja, keyakinan saja, tapi kita tidak berbeda secara sunnatullah. Ingat Bu, itu yang harus kita pahami. Kita tidak berbeda secara Iya. sunnatullah, bahwa kita adalah semuanya makhluk Allah, ciptaan Allah, dan kita punya sisi-sisi kemanusiaan. Nah, ketika kita punya sisi-sisi kemanusiaan, humanisme itu yang kita akan munculkan, maka ini insya Allah akan menimbulkan perasaan aman, perasaan damai, perasaan toleran yang memang betul-betul membuat damai bagi kita semua, bukan cuma kita sebagai sama muslim, tapi saudara-saudara kita yang kebetulan berbeda akidah. Kenapa saya sebut saudara? Karena memang ya sudah Allah takdirkan bahwa kita memang harus berbeda. Jangan pernah coba-coba Sunatullah mengatur ya. Allah, jangan coba-coba mengatur Allah, kita itu harus sama, nggak boleh, dosa besar kita, nauzubillah. Emang Hmm. sudah sunatullah, kita ini berbeda. Allah udah jelaskan sekali bahwasanya apa? Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama-agama, tapi tetap ujungnya lita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling Mengenal. saling bersosialisasi. Hmm. Walaupun mereka berbeda akidah, tapi mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Itu yang sering diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sering dikutip juga oleh Gus Dur. Apa yang diucapkan oleh Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mengutip apa yang dilakukan oleh ataupun dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa kita ini semua bersaudara, saudaramu yang berbeda agama saudaramu yang berbeda akidah ataupun agama itu sebenarnya sejatinya adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Karena kita semuanya bersaudara. Itulah makanya dalam Nahdlatul Ulama, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengenal ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah berarti kita nih yang sama iman, sama Islam, harus betul-betul menjalin silaturahim. Lalu ada ukhuwah basyariah, kita harus menjalin silaturahim kepada sesama manusia. Nggak peduli dia itu dari ras mana, makanya nggak boleh ada tindakan-tindakan rasialisme ataupun segala macam, itu sangat haram, sangat jelas diharamkan dalam syariat kita Islam. Dan yang terakhir adalah kita inilah ukhuwah watoniyah, kita saudara sebangsa. Itu Bu, jadi menjadi trademark ataupun menjadi jargon organisasi ataupun ya semuanya juga sebenarnya memahami itu. Ya, bahwa kita memang harus itu Bu, harus mempunyai tidak hanya sebatas ukhuwah Islamiyah, tapi juga harus ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Karena orang itu kalau ngelihat kita, apalagi kalau kita dalam membantu Bu, apalagi kita mau berlaku ingin membantu orang, atau juga kita dibantu orang, tentu kita nggak akan nanya, agama kamu apa, Muslim atau bukan. Misalkan ada orang yang kecelakaan atau ada orang apapun segala macam, ini diuji mental kita sebagai manusia. Jangan sampai ketika kita mau nolong kita tanya dulu tuh orang, lu agama lu apa, lu Islam bukan? Kan nauzubillah, nggak ada, syariat nggak ngajarin kayak gitu. Jadi ketika memang kita menolong, kita nggak usah nanya agamanya apa, tapi kita tolong dia terlebih dahulu. Karena itulah esensi dari ajaran tauhid, dia sebenarnya ajaran Islam kita untuk menolong sesama manusia, untuk berperilaku baik kepada sesama manusia. Karena Ibu dan juga jamaah semua, kalau kita baca Al-Quran yang 6.666 ayat, yang ada sekitar 30 juz ya, 30 juz, dan juga ada banyak sekali surah di situ, itu kalau kita baca dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan dapati lebih banyak hablum minan nas. Setuju Bu ya, lebih banyak hablum minan nas daripada hablum minallah. Itu sedikit sekali hablum minallahnya. Jadi mungkin hanya sekitar 20 sampai 30%. Sisanya 70% adalah bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berperilaku baik sama manusia. Itu yang kita kalau mau jujur telaah, itu firman-firman Allah itu kebanyakan kita diajarin bagaimana beribadah secara sosial. Ya, hablum minan nas. Karena justru kalau kita belajar hadis lagi nih Bu, mohon maaf saya tambahin sedikit lagi, justru dosa itu lebih besar kalau kita berbuat dosa sama manusia daripada kita berbuat dosa sama Allah.
Syarat minta tobatnya maaf lebih ya besar, susah. lebih banyak. Nah, Iya. minta maafnya lebih susah. Itu Imam Nawawi mengatur sampai beda, Bu. Syarat tobat kalau kita bersinggungan langsung dengan Allah cukup 3 saja syarat tobat. Tapi menurut Imam Nawawi kalau kita melakukan dosa kepada sama manusia itu ada 4, Bu, syarat tobatnya. Mm-mm. Dan 4-nya ini bahkan Mm-mm. bercabang lagi, diklasifikasi lagi, ada 4A, ada 4B, ada 4C. Tuh, jadi bercabang lagi. Harus nuntut kehalalannya lah, minta maaf lah, harus mengembalikan apa hak dia dan segala macam. Jadi itu, Bu. Ya, Betul, benar, betul. silakan. Setuju saya itu. Makanya kalau sama Allah meminta maaf ya udah langsung taubat jadi ya Pak Ustadz. Kalau sama manusia itu repot. Harus minta maaf sampai kemana juga harus dicari orang yang minta maaf gitu. Kalau nggak Iya, nanti iya. di akhirat ya kayak gitu. Baik Pak Ustadz, eh satu pertanyaan lagi Pak Ustadz sebelum nanti kita akan sesi Saya berikutnya. jawab ya. Dari Baik. saya nih Pak Ustadz. Eh Tadi udah disampaikan juga oleh Pak Ustadz tentang toleransi kayak gitu ya. Kita pasti tahu lah kayak gitu ya fenomena di saat inilah kayak gitu ya. Perbedaan itu akan selalu ada. Karena perbedaan itu nanti jadi konflik. Kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz Iya. sampaikan konflik gitu. Jadi karena perbedaan menjadi konflik gitu. Di masyarakat banyak perbedaan-perbedaan. Kayak gitu ya Pak Ustadz. Ya kayak contoh nih misalkan ada yang masih pagi gitu kan siang-siang buka warung tapi nanti digerebek sama bagian beberapa oknum kayak gitu kan ya itu salah satu contoh kayak gitu ya mungkin dengan perbedaan-perbedaan yang lain kayak gitu kan ya ya kayak inilah apa namanya perbedaannya itu dulu deh Pak Ustadz contohnya Ya. silakan Pak Ustadz Oke, kalau paham. kira-kira itu gimana tuh Pak Ustadz kita menyikapi untuk itu ya. Ya, perbedaan-perbedaan seperti itu kan memang banyak sekali ya. Teman-teman kita juga pasti punya pandangan. Tapi yang pasti kita berbicara lebih formal gitu ya. Negara kita juga kan dalam beberapa tahun ini kan sudah memberikan kelonggaran. Dalam pengertian kelonggaran bahwa hal-hal bulan puasa itu memang kedua pihak harus saling menghormati. Kedua pihak harus saling menghargai. Makanya pemerintah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang memang dianggap tidak pas dengan suasana bulan suci Ramadan, dan itu nggak usah kita bahas di sini, kita paham lah banyak kebijakan-kebijakan Pemda yang memang harus di stop dulu selama bulan suci Ramadan. Tapi yang jadi inti pertanyaan tadi ketika ada warung buka pagi-pagi segala macam, nah ini memang lahirnya apa side effect-nya buat kita sendiri nanti menilainya. Kita memandang warung yang berbuka itu mengganggu keimanan kita nggak? Itu larinya lagi kepada pribadi-pribadi kita sendiri. Kalau itu mengganggu, nah berarti harus dipelajari lagi lebih lanjut. Saya merasa, kalau saya pribadi ya, kita memang harus memberikan pencerahan kepada mereka untuk menghormati orang yang sebenarnya, kalau saya pribadi ini mungkin agak berbeda. Kita ini berpuasa kayaknya nggak perlu dihormati sama manusia sih ya. Atau nggak perlu menuntut penghormatan manusia. Apa pentingnya penghormatan manusia? Nggak penting. Karena kita puasa itu kan niatnya betul-betul ihtisaban lillah. Betul-betul man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita berpuasa bulan suci Ramadan itu semata-mata apa? Karena iman. Iman itu berarti kita udah mantap. Insya Allah kita nggak akan tergoda dengan warung yang terbuka, orang yang ngerokok di depan kita, ngopi dan segala macam. Karena kita yang nggak butuh itu, malah itu jadi semacam sandaran untuk menguatkan keimanan kita. Dan ingat, yang kita cari adalah ihtisaban. Ingat, kita nggak butuh pengakuan manusia. Kita nggak butuh pujian manusia. Kita nggak perlu rasa penghormatan manusia. Kita yang hanya butuh adalah hanya ihtisaban. Apa itu? Mengharap pahala dan ridho dari Allah. Udah cukup. Jadi mengatasi hal-hal yang sebenarnya boleh menjadi konflik atau bisa menjadi konflik, ini harus diserahkan atau dikembalikan kita sebagai pribadi masing-masing melihatnya itu sebagai apa. Kalau memang dianggap meresahkan masyarakat, bolehlah kita memberikan teguran yang baik, teguran yang samhah, yang sopan, nggak harus merusak. Tidak harus merusak segala macam. Karena di situ ada hak orang lain yang memang harus kita jaga. Ada wanita-wanita yang mungkin karena head, karena nifas, dia nggak puasa. Dan dia harus beli makanan di warteg. Dia harus buka. Makanya nggak. Orang lagi head, nifas, masa mesti disuruh puasa? Kan nggak mungkin. Anak kecil yang masih belajar, masa harus dipaksa, harus puasa sampai maghrib? Kan nggak bagus juga itu ya. Maksudnya ya harus diajari secara perlahan gitu.
Nah itu tadi Bu, di sisi itu nanti memang Ari akan kembali kepada jiwa kita ya, pemahaman kita memandang orang-orang yang memang sedang tidak berpuasa. Kalau saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya merasa bahwa ataupun saya mempunyai pemikiran, ya sudahlah kita ini berpuasa tidak harus mudah tergoda dengan tindakan apa yang kita lihat seperti itu. Justru kita harus menunjukkan bahwa nggak ngaruh sama sekali. Lu mau buka warung di depan gue, lu mau joget-joget di depan gue, lu mau ngasih kopi di depan gue, ya nggak ngaruh gitu. Karena kita betul-betul sudah melakukan inni shaim. Ketika kita sudah mendeklar, ketika kita sudah mendeklarasikan bahwa kita ini inni shaim, saya berpuasa, berarti kita hanya menuntut mengharap ridho Allah. Kita mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, dan bolehlah kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang memang terkesan mungkin mengganggu kesyahduan bulan puasa, tetapi tentu dengan nasihat yang baik, dengan ungkapan yang baik, dan juga bukan dengan sifat arogan ataupun juga dengan sifat yang sifatnya destruktif ya, yang akhirnya jadi merusak. Ini harus kita jauhkan betul-betul. Nasihat penting, tapi bagaimana cara nasihatinya? Ya jadi menasihati orang penting itu, memberikan ajaran baik kepada orang lain itu penting. Tapi caranya nih, kebanyakan orang itu masih lupa caranya. Mereka masih lupa sistemnya bagaimana. Siapa yang dihadapi dan bagaimana. Ini tentu punya trik-trik tersendiri. Ini tentu punya mekanisme tersendiri yang nggak bisa main serampangan aja. Demikian Ibu. Betul, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, ini sudah tercerahkan nih ya, kayak gitu. Karena memang di masyarakat kita masih suka seperti itu juga ya Pak Ustadz, kayak gitu. Jadi Iya. balik ke diri kita sendiri lagi aja lah, kayak gitu ya. Kita puasa untuk Allah, bukan buat siapa-siapa. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak Baik. untuk pemaparannya tadi, luar biasa ya. Banyak hal juga tadi, beberapa poin. Tapi kayaknya lebih bisa lebih dalam lagi nih. Mungkin teman-teman dari sahabat tanpa jeda mau bertanya, tapi sebelum itu saya sampaikan juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat ya dari kegiatan pada sore hari ini, boleh diklik ya di link yang akan dibagikan oleh panitia. Kalau misalkan mempunyai kesulitan, boleh nanti menghubungi salah satu admin untuk dibantu kayak gitu. Oke. Baik, Pak Ustadz, selanjutnya ya kita langsung ke sesi tanya jawab saja Oke, tanya nih. jawab. Silakan. Mungkin Mangga. saya akan memberikan buat teman sahabat tanpa jeda. Jadi nanti memberikan memberitahu ya namanya siapa, asalnya dari mana, kayak gitu, dan pertanyaannya apa. Silakan yang mau bertanya boleh di open mic ya, atau gimana, Mas Operator? Ada yang mau Boleh tanya, izin? silakan. Boleh, siapa? Halo. Saya. Sorry. Yang perempuan dulu. Bukan, Yang perempuan ini dulu. operatornya. Siap, Operator. masalah. Jadi minta tolong kalau mau tanya jawab, yang mau tanya boleh raise hand dulu. Tapi ini karena siap. udah kelepas satu, jadi nggak apa-apa. Tapi nanti berikutnya tolong raise hand ya. Siap. Terima Boleh? kasih. Terima kasih, Mas Pala. Siapa, Mbak? Ibu, siapa? Saya Rina Putri, Bu Rina. Bu Rina. Bu Rina nih, luar biasa. Ayo silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya tidak bertanya, cuman mengulik sedikit ceritanya Pak Ustadz tentang toleransi, dan tadi intisari dari pembahasan yaitu kita harus balik ke diri kita sendiri menghadapi apapun, termasuk tadi terakhir warung yang buka itu menguji iman. Gitu. Saya sedikit cerita tentang toleransi, bagaimana beragama itu. Kebetulan saya lahir dari orang tua yang berbeda agama, bapak dan dari keluarga bapak saya itu mereka masih Kristen semua, tapi alhamdulillah mereka bertoleransi baik sama saya. Bahkan ada pengalaman gitu, salah satu adik bapak saya itu dulu di sekolah di pendeta Pak Ustadz, tapi dia nggak jadi pendeta. Ketika anak saya ini ada pengalaman yang sangat berharga buat saya nih. Ada 2 kejadian dari pendeta ya. Pertama, adik bapak saya itu dia datang terus dia bilang gini, Rina, Chelsea sakit, Om boleh nggak berkati Chelsea? Terus saya jawab silakan gitu. Terus dia baca doa deh buat anak saya. Terus pas sudah baca doa, dia nanya gini sama saya, Rina, kamu kan Muslim,
kenapa kamu ngizinin Om yang berbeda agama itu ngeberkatin Chelsea dengan doa dan cara Om dalam Kristen, katanya. Saya jawab cuma satu. Saya jawab, lakum dinukum waliyadin, agama Om untuk Om, agama Rina buat Rina gituin kan. Karena buat Rina bukan doa dan tata cara Om untuk berdoa, tapi adalah keyakinan Om sama Tuhan ketika meminta kesembuhan untuk Chelsea. Itu Pak Ustadz. Dulu anak saya itu usia 9 bulan itu udah kolaps, udah koma ya, di bawahnya koma gitu, udah ini. Itu alhamdulillah gitu, didoain sama dia gitu. Terus lu datang juga kebetulan di rumah sakit yang RSUD terus pendeta datang. Waktu itu memang saya belum pakai hijab. Dia datang. Selamat pagi, iya. Saya dari pendeta mana, dia sebutin di gereja mana gitu kan. Saya berdua sama mama. Kebetulan mama saya juga belum pakai jilbab kan. Terus dia bilang anaknya sakit. Iya Pak, saya gituin kan. Kan waktu itu saya sudah tunanetra ya, sudah separuh ngelihat separuh gitu. Habis dia pakai salib gitu kan, masih lambang salibnya itu masih kelihatan lah saya. Terus dia bilang, saya boleh doain anak ibu, saya berkati, silakan, saya gituin. Terus dia doain tuh paus saya. Terus sudah selesai dia baca doa gitu, saya bilang alhamdulillahirobbilalamin, amin amin ya rabbal alamin. Dia kaget setengah mati kagetnya. Kaget ya. Iya. Dia Anda Muslim, digituin. Iya, saya Muslim, saya gituin. Kenapa Pak? Ada yang salah, saya gituin. Wah, berarti saya salah kamar dong, kata dia gitu. Maksud saya gituin. Saya kira Anda Nasrani gitu, Kristen, kata Protestan. Oh, jadi nggak boleh ya Pak kalau Bapak salah doa gitu. Enggak, sayanya nggak apa-apa, saya ikhlas, Tuhan yang berkati, kata dia gitu kan. Tapi kenapa Ibu mengizinkan? Ibu tadi sudah melihat salib saya, kata dia gitu kan. Saya ngelihat, kata mama saya ngelihat. Terus kenapa kalian berdua ngizinin? Terus saya bilang gitu, Pak, dalam agama saya ada satu ayat yang menyatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi saya berpegang itu Pak Ustadz, bahwa agama saya untuk saya dan agama Bapak untuk Bapak. Bapak datang ke sini, ke ruangan anak saya, niat karena satu, Bapak pengen ibadah sama Tuhan. Saya gitu. Makanya saya yakin Tuhan pun akan mendengar doa Bapak buat anak saya. Karena saya nggak tahu malaikat yang diutus Allah itu dari mana. Nah mungkin dari satu-satunya adalah Bapak gitu. Itu sih pengalaman yang saya ingin bagikan ke teman-teman. Jadi saya cuma mau bilang ke teman-teman, agama memang kita harus jalanin sholat dan berbuat baik, tapi kita nggak boleh menolak bantuan atau pemberian yang bersifatnya tulus dari agama lain. Karena kita nggak tahu Allah itu akan mengabulkan doa orang yang mana yang tulus itu. Itu sih Pak Ustadz, itu sih pengalaman buat saya yang menguatkan teman buat yuk toleransi itu ada kok, Islam itu keren dan memang sudah diatur, tapi balik lagi kita kuatin iman dan ketakwaan kita yakin jika orang yang datang sama kita itu gak akan mereka bisa datang tanpa izin Allah. Allah yang memberikan izin, Allah yang memberikan kuasanya, dari tangan Allah lah sesuatu itu bisa terjadi. Itu Pak Ustadz. Amin. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rina, silakan Pak Ustadz. Masya Allah, panjang. Ya, ini sebuah cerita yang Masya Allah. Ini memang untuk zaman sekarang memang dibutuhkan konsentrasi yang khusus untuk bisa seperti Ibu Rina ya. Maksud saya konsentrasi yang khusus memang memiliki pemahaman yang sangat dalam sekali tentang arti dan makna dari toleransi. Dan ini memang agak-agak sedikit, punten Bu Rina, agak-agak sedikit sensitif yang memang mungkin memiliki referensi yang lain. Saya harus katakan ada beberapa teman-teman kita yang mungkin agak sedikit sensitif dalam hal pengertian seperti ini. Ketika ada orang lain, ketika yang orang sakit, saudara kita, datang orang lain yang kita nggak kenal, apalagi dia seorang pendeta, minta didoakan, ingin mendoakan, minta diberkati dan segala macam. Nah ini tentu membutuhkan jawaban yang dilihat dulu apa yang sudah dilakukan oleh pendeta tersebut. Tapi saya merasa Masya Allah ini apa yang dilakukan atau yang sudah diceritakan Ibu Rina terhadap pengalaman tersebut memang betul bahwa apa yang difirmankan oleh Allah adalah bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apalagi tadi saya sudah kupas juga sedikit tentang
ayat firman Allah yang memang kita sudah sunnatullah bahwa kita itu harus berbeda. Jadi jangan pernah sedikit pun punya keinginan kita ini harus sama. Jangan pernah ingin sedikit pun orang semuanya harus Islam semua, yang nggak bisa. Nggak bisa, itu berarti malah melawan kudrohnya Allah, kuasanya Allah. Tapi ingin saya tegaskan di sini, saya boleh sampaikan bahwa ketika ada orang lain yang memang katakanlah mau apapun dia, mau dia sebagai pedagang, dia sebagai profesional, apalagi dia sebagai penggiat agama, dalam hal ini pendeta yang tadi Ibu sudah jelaskan, berusaha mendoakan anak kita atau siapapun, ya saat itu ketika kita memang sudah yakin bahwa ini tidak akan mengurangi sedikit pun akidah kita tidak akan tergoda sedikit pun, malah akan semakin menguatkan akidah kita bahwa apa yang disampaikan oleh seorang pendeta tersebut adalah sebagai ungkapan ciri-ciri mereka, ataupun mereka ingin mendeklar juga gitu. Mereka ingin mendeklarasikan bahwa mereka juga sebagai seorang humanis ingin mendoakan sesama manusia. Dan walhasil alhamdulillah itu pendeta, misalkan ada cerita seperti itu, akhirnya dia merasa salah kamar gitu, bahwa apa yang dia doakan itu ternyata Muslim, bukan Nasrani. Dan orang tuanya pun, dalam hal ini adalah ibu sendiri, yaitu Ibu Rina, merasa tidak keberatan, dan ini akan semakin menunjukkan syiar kita, dakwah kita, bahwa kita itu memang berpribadian ataupun memiliki pemikiran yang luas, bahwa hal-hal seperti itu boleh jadi kita sandarannya adalah husnuzon. Husnuzon berpositif thinking kepada niat orang tersebut. Bukan kita berhusnuzon sama akidah mereka, bukan. Nauzubillah. Kita bukan berhusnuzon sama akidah mereka, ataupun doa-doa, ataupun juga ucapan-ucapan doa mereka yang mereka mungkin menggunakan firman-firman Tuhan yang ada di Injil atau di Alkitab ya. Kita nggak ke situ, tapi kita husnuzonnya adalah bahwa ternyata orang tersebut mengeluarkan sisi-sisi manusiawinya, ingin mendoakan kebaikan kepada anak kita atau saudara kita lewat versi syariat yang mereka yakini, versi keyakinan agama yang mereka miliki. Dan walhasil yang tadi Ibu ceritakan kan, akhirnya dia merasa salah kamar, dan akhirnya merasa kaget, dan akhirnya dia bertanya kepada kita, loh kok Ibu nggak marah ataupun ngerasa nggak khawatir? Nah, ini memang kembali lagi kepada diri kita sendiri. Insya Allah apa yang sudah Ibu lakukan itu, yang Ibu Rina lakukan, ini betul-betul menjadi pendewasaan bagi kita semua, bahwa kita memang tetap harus husnuzon. Intinya adalah husnuzon kepada orang tersebut. Siapapun, dia punya niat baik untuk mendoakan anak kita, saudara kita. Karena yang paling susah itu adalah berhusnuzon. Sebagaimana kita harus berhusnuzon sama Allah ya, kita harus berpositif thinking selalu terhadap Allah. Allah itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita berperilaku ataupun juga bersuuzon sama Allah, ya akhirnya hasilnya pasti buruk. Tapi kalau kita berhusnuzon sama Allah dan kita nggak boleh meragukan kasih sayang Allah, insya Allah hasilnya juga baik. Dan kita harus selalu mengimbangi. Kalau dalam istilah syariat itu ada khauf dan roja. Ada takut kita sama Allah dan ada rasa optimis kita. Harapan kita kepada Allah itu harus betul-betul seimbang. Dan mengenai hal ini tentu kita akan mempunyai analogi. Contoh saja di ruangan rumah sakit, di UGD, kalau boleh saya kasih narasi, kalau boleh kasih saya ilustrasi, di ruang UGD atau bahkan di ruang gawat darurat yang di ICU, di ruang ICU itu kadang-kadang kita kan harus berdampingan dengan pasien keluarga kita dengan yang non muslim. Kalau memang itu rumah sakit kita bukan rumah sakit muslim ya, rumah sakit umum, boleh jadi di ICU itu kiri kanan kita ada yang di sebelahnya itu didoakan oleh pendeta, karena memang mereka itu beragama Kristen. Nah, kita sebagai muslim tentu berdoa dengan syariat kita, tapi ya itu tadi, husnuzon kita sama Allah. Apa yang didoakan orang tersebut kita nggak pernah tahu siapa yang dikabulkan. Dalam satu ruangan ICU atau ACCU, mereka semua mendoakan, memohon kemurahan Allah, memohon kemurahan dari Tuhan yang Maha Kuasa, memohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu. Caranya bisa beda, syariatnya beda, ucapannya bisa beda, lafalnya beda, tapi substansinya sama. Memohon kepada Sang Maha Pencipta, Sang Khalik, untuk menyembuhkan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai dalam ruangan di ICU tersebut. Itu Bu yang mungkin saya bisa jelaskan.
Iya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih untuk jawabannya nih. Alhamdulillah ya, Mbak Rina nih. Luar biasa, lakum dinukum waliyadin, Masya Allah. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut ya. Mungkin sahabat yang lain mau bertanya juga. Boleh, Mas Falah, gimana? Ada yang Halo. raise? Halo. Tadi ada Ibu Alin udah resen. Oh, Silakan Ibu dibuka Alin. mic-nya, Bu Alin. Boleh. Silakan, Bu Alin. Oke, baik. Dia lahir yang tengah menempuh pendidikan jauh di negeri orang di Turki. Kita Bu Alin. sudah lahir, terima kasih atas informasi yang Ya, Bu sudah Alin, silakan mikrofonnya. Belum open mic. Silakan. Makan terus. Makan aja ya makannya. Halo, Bu Alin. Itu ada Mas Setia, ya bisa open mic. Yang dibantu oleh Mas Setia. Terima kasih, Mas Setia. Assalamualaikum Mas Setia dulu warahmatullahi mungkin ya. wabarakatuh. Bu Alin menyusul boleh ya? Setia. Itu tuh udah oke. Bu Alin udah oke. Udah open mic tuh, Ibu Alin udah open mic. Silakan. Halo, Ya, siapa dulu? Halo. Bu Alin. Mbak Oke, Putri. Bu Alin dulu ya. Oke, Bu Alin silakan. Oke, Bu baik. Alin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dia Waalaikumsalam warahmatullahi. beberapa Yuk. tahun belakangan ini, alhamdulillah saya makin menundukkan diri untuk mencoba belajar, walaupun sedikit sekali yang bisa mungkin saya dapat dan saya serap gitu ya. Saya serap sih kalau dapat banyak. Jadi sebenarnya konsep pelayanan dalam agama lain itu yang kita tahu tuh, ternyata di Quran itu di Islam juga ada pelayanan ya Pak ya. Ya, khidmah Sebenarnya istilahnya, iya. iya pelayan, tapi istilahnya berbeda. Seperti bagaimana Nabi Iya, Muhammad menyuapi seorang tunanetra betul, Yahudi, lalu betul. beliau bersikap baik kepada sekelilingnya, itu kan kadang-kadang nggak ter-highlight gitu ya Pak ya. Terus Betul. bahwa Allah juga menciptakan seluruh semesta alam itu dengan kasih-Nya, sehingga di setiap tindakan kita itu kita ucapkan dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah Yes. yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Iya. Tapi pada kenyataannya di saat ini, terutama mungkin Ustadz Dias juga punya basic politik gitu ya, itu Ya. bahwa eh, dunia itu menjadi tidak hening bening eling kalau kalau dari konsep kejawen gitu ya Pak ya. Iya. Itu sebenarnya bagaimana sih sampai misalnya adalah suatu ketika pemimpin, sebutlah suatu pemimpin, nggak usah negara deh, pemimpin kita berbuat zolim, terus dia kopoh gitu, nggak paham-paham. Itu konsep kasih sayang kepada beliau bagaimana selain mendoakan kalau kita tidak boleh anarki. Itu kan terjadi tuh sekarang tuh. Padahal sebenarnya konsep kasih sayang itu sudah harus kita salurkan kepada mereka walaupun mereka tuh anarkis. Tapi kadang-kadang kesel ya kalau itu bersikap dengan kebijakan gitu Pak. Kalau nggak salah di Al-Quran tuh ada, tapi saya nggak tahu deh, maaf. Eh, cukup ketat juga pengaturannya gitu Pak. Itu aja sih Mbak Putri. Iya, Mbak Ah. Alin. Mbak Alin, makasih banyak. Mungkin langsung dijawab sama Pak Ustadz. Silakan. Iya. Oke, Mbak Alin, tentang hal-hal yang ditanyakan yang memang tadi juga Mbak Alin menyebut saya mention saya juga latar belakang pernah belajar ilmu sosial politik. Ini memang agak ya rancu ya Alin ya, dan juga yang lainnya, bahwa hal-hal terkait kebijakan negara ataupun kebijakan politik dari mulai tingkat daerah sampai pusat itu memang kadang-kadang ketika pengejawantahan di lapangan memang sangat berbeda. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa jangan sampai kita hilang arah, hilang identitas kita sebagai manusia. Saya ingin tegaskan sekali lagi, mereka semua yang melakukan tindakan-tindakan destruktif, mereka semua yang melakukan tindakan-tindakan amoral, ini na'udzubillah, kita berlindung sama Allah agar kita terhindar dari tindakan-tindakan amoral tersebut. Sejatinya adalah mereka saat itu lupa. Mereka lupa, itu tadi dalam istilah kejawen kita mengenal istilah eling. Mereka tidak eling, mereka melupakan itu tadi. Makna kata eling itu, mereka lupa jati diri mereka sebagai manusia. Mereka hilang jati diri mereka sebagai manusia, sehingga saat itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru sangat ta'arud atau sangat kontradiksi
atau kontradiktif dengan sunnatullah mereka sebagai manusia. Padahal manusia itu adalah Allah anugerahkan mempunyai akal intelektual yang luar biasa, sehingga otak manusia itu kalau dibandingkan dengan komputer yang RAM paling tinggi pun itu Masya Allah sudah banyak sekali yang menganalogikan itu membutuhkan ruang yang sangat besar, tetap masih lebih unggul kita punya otak. Itu Allah menganugerahkan kita punya akal logika. Nah inilah kadang-kadang yang membuat kita berpikir, oh iya ya, berarti kalau kita pelajari syariat secara lebih dalam, Rasulullah sudah mencontohkan betapa balas asihnya beliau, betapa baiknya beliau kepada sama manusia. Tapi di realita kehidupan masing-masing, di realita kehidupan masing-masing yang memang empiris, yang kita udah lihat secara kasat mata gitu ya, bahwa ternyata begitu banyak pelanggaran-pelanggaran sosial yang terjadi. Dan ini saya hanya mengatakan dengan jawaban yang sederhana, mereka saat itu mereka melupakan bahwa mereka itu adalah al-insan. Mereka kan bahwa diri mereka itu adalah manusia yang sudah Allah berikan anugerah akal yang luar biasa, yang mestinya digunakan secara maksimal, yang membuat mereka itu atau kita meyakini bahwa kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain, yaitu binatang. Kita diberikan akal dan bentuk tubuh yang sangat baik. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya enggak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah memberikan kita atau menciptakan kita dengan bentuk yang sangat baik, sangat cantik, lebih baik dari jin, lebih ganteng, lebih keren, lebih cantik dari makhluk Allah yang bukan manusia. Tapi justru akan membuat diri kita rendah jika kita nggak menggunakan akal kita. Karena antara akal dengan iman itu korelasinya sangat ketat sekali. Antara iman dengan akal itu betul-betul hubungan yang sangat korelatif sekali. Sehingga kalau ada orang mau melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tahu ini melanggar aturan, dan dia lebih memfungsikan akalnya, memfungsikan dirinya sebagai manusiawi, insya Allah dia akan terhindar dari hal tersebut. Dia insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dosa tersebut. Yang memang dia tahu itu dosa, tapi akhirnya dia langgar. Mohon maaf, Jadi mohon kedua maaf. Kalau belah saya, pihak ya. ya, jadi mohon maaf yang melakukan tindakan-tindakan amoral seperti korupsi lah ya, ataupun tindakan-tindakan yang segala macam, kan mereka sebenarnya bukan dari orang-orang yang miskin, mereka bukan orang-orang yang kekurangan harta, tapi mereka akhirnya menutup mata. Mereka mau mengambil hak orang lain demi ambisi dirinya sendiri, ingin merasa lebih baik, ingin merasa lebih banyak, karena ngelihat ke temannya yang lebih hebat, jadi ngerasa kurang terus bersyukur tidak ada. Nah ini berarti mereka menghilangkan fungsi kemanusiaan dalam diri mereka sendiri yang sudah Allah anugerahkan. Fitrah, bahasa syariat adalah mereka melupakan fitrah manusia itu sendiri yang mestinya tetap dia harus berpegang teguh sama fitrah manusia itu tadi, yaitu untuk selalu menjaga betul, jangan sampai melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Karena kalau sudah merugikan orang lain, yaitu berarti melanggar syariat, itu melanggar yang sudah Allah dan Rasulullah tetapkan. Dan ini penting, harus kita pahami buat introspeksi diri kita sendiri juga. Sehingga kita berpikir dulu, ketika kita mau melakukan hal yang memang ada kans menzolimi orang lain, kita berhenti. Kita berusaha berhenti, jangan sampai melakukan hal tersebut. Karena di situ ada kezoliman dan melawan fitrah kita sebagai manusia. Demikian, Alin. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana Mbak Alin? Sudah terjawab? Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya nih luar biasa. Ini berat nih. Ngomongin Iya, iya. masalah. Ya, karena ya pasti ini secara menyeluruh ya kayak gitu ya. Baik diri pribadi, masyarakat, apalagi sampai dengan ya pimpinan-pimpinan yang di atas lah kayak gitu ya Ustadz ya. Betul, Jadi betul. intinya kita harus kembali ke diri kita sendiri untuk memenuhi tadi ya penuh cinta kasih. Baik Pak Ustadz, Mas operator nih Mas Pala, boleh satu lagi penanya atau gimana? Karena tadi kita mulai jam 4 kurang ya. Gimana? Boleh, Ada lagi? tadi ada yang antri bukan satu lagi? Oh, Setiawan tadi ya Pak. Oke, boleh Mas? Boleh langsung dibuka mic-nya aja, Mas Setiawan. Mas Setiawan, silakan. Silakan. Mas Setiawan.
Nampaknya nggak ada ya. Atau gimana nih? Mau ada yang lain lagi? Oke, mungkin Bentar, dari coba ya, sambil dibantu. saya cari dulu di list partisipan ya, siapa tahu ke-mute. Siap. Tadi Ya, Setiawan ya? ya Setiawan. Jadi Pak Ustadz, untuk sahabat tanpa jeda ini kita bukan hanya disabilitas netra saja, tapi ada yang rungu juga, Pak Ustadz. Kayak Oh, gitu. baik. Alhamdulillah ya. Jadi ini sebenarnya nggak eksklusif nih buat netra Betul, aja. betul. Jadi kita bisa apa namanya ya bisa berbagi lah buat yang lainnya juga. Betul, Sudah Ibu. ada, Mas Fala? Nggak ada? Atau mungkin yang lainnya silakan yang mau Ya, bertanya masih boleh. kita kasih Yang lain bisa resign kesempatan. dulu kalau mau bertanya. Mm-mm. Kayaknya udah jam 5 lewat sih sebenarnya ya. Iya. Mm-mm. Udah pada Heeh. siapin kali ya, kolak Iya, teh Lagi manis pada kopi siap-siap buat ngabuburit persiapan buka. kayaknya. kolak-kolak ya semuanya ada Hmm. disiapin. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin kita tutup aja ya untuk sesi tanya Baik, jawab ya, boleh. Mas Fala, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya closing nih, silakan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan kembali buat sahabat tanpa jeda yang lain. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua pada acara di Zoom meeting ini, diorama ini yang di-create oleh komunitas tanpa jeda. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa diundang hadir pada kesempatan kali ini sebagai narasumber. Apa yang saya sampaikan sebatas apa yang saya miliki dan pasti masih banyak kekurangan. Kalaupun ada yang salah itu pasti dari saya pribadi, dan kalau ada pun yang benar itu memang mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi closing dari saya adalah mari kita berusaha di bulan suci Ramadan ini berusaha memahami esensi dari bulan Ramadan sehingga tidak hanya kita pandai atau mampu menjaga syahwat berupa makanan, minuman, hal yang sifatnya duniawi, tapi kita juga mampu harus meredam segala macam keinginan kita yang sifatnya itu lebih banyak berasal dari hati kita, dari pikiran kita, dari batin kita yang akan ditransfer di otak kita. Ketika batin kita ingin melakukan suatu hal yang tidak baik, tapi mudah-mudahan direspon oleh otak kita, oleh logika kita, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir secara manusia, menggunakan akal kita sebagaimana fitrahnya, sehingga kita jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan kita. Karena orang yang semua melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apapun itu di luar sana, itu sejatinya adalah memang karena sifat humanisme mereka itu hilang pada saat itu, sempat hilang dan agak sulit mungkin atau butuh waktu untuk balik kembali. Dan saya hanya bisa berpesan kepada diri saya sendiri, lebih khusus kepada pribadi saya sendiri, bagaimana kita berusaha menjaga Ramadan ini harus memaksimalkan amal ibadah kita, bukan saja hal yang sifatnya ritual, ya ibadah-ibadah ritual, namun juga kita harus selalu berusaha menjaga perasaan saudara kita, menjaga perasaan batin kita, keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang kenal dengan kita, sehingga akhirnya kita bisa menampilkan wajah Islam ataupun perangai Islam yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan Rasulullah katakan tadi. Di awal saya mengutip firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan juga tentang dua hadis Rasulullah, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan juga bu'itsu bil hanifiyatis samhah, bahwa dua hadis itu memberikan pembelajaran bagi kita, bagi pribadi saya pribadi dan kita semua khususnya, bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad, awal yang paling pondasi awal adalah bagaimana menjadikan pribadi kita ini menjadi yang tasamuh, toleran, menghargai pendapat orang lain, dan juga betul-betul samahah. Samahah itu artinya banyak sekali maknanya. Ya, kalau di hadis kita pernah membaca ada dalam hal masalah jual beli ya, samahah itu adalah jiwa bahwa kita
menjadi pribadi yang memudahkan orang, nggak bikin mempersulit. Jadi jangan sampai kita mempersulit orang sesuatu urusan yang memang sebenarnya mudah, jangan sampai kita persulit. Ada sebuah hadis Rasulullah ketika dalam transaksi dagang, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk samhan idza ba'a, samhan idza syara. Murah ataupun gampang dalam menjual dan juga gampang dalam membeli, sehingga nggak terlalu menaikkan harga terlalu tinggi atau juga nggak terlalu menawar terlalu rendah. Itu yang pemahaman saya. Demikian Ibu Bapak sekalian, Ibu moderator, Ibu Diah Putri dan juga Mas moderator, closing statement dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Jazakumullahu Bapak. khair wa barakallahu fiik. Aduh, luar biasa lah. Pokoknya sore hari ini ya ngabuburit kita. Yang mau ngucapin terima kasih sama Pak Ustadz boleh? Ada Ustadz Dahlan Kita itu, Masya Allah. Ada Ustadz Dahlan. Ada, Ustadz silakan. Ada Dahlan. Ustadz Dahlan, dia rekan saya di Madrasah Aliyah, Masya Allah. Baru hadir ya antum ya, silakan. Bisa dibuka, bisa di open mic Oh, mungkin. boleh Pak Ustadz Dahlan? Open mic. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mic-nya dibuka, Ustadz. Pak Ustadz Dahlan. Mic-nya belum dibuka itu. Ya udahlah. Kelupaan Oke. mungkin. Kelupaan, kita skip lah. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dia. Pak Ustadz namanya Dia, kalau saya Dia. Ya, Ya, mirip-mirip dikit itu ya Pak. iya nama dia tanpa hak. Iya, saya sering dipanggil dia juga, Bu, oleh yang Oh agak gitu. sulit. Nama saya kan memang agak sulit ya dalam ejaan, kan itu kan bahasa Arab dia ya. Soal dia. Iya, Jadi pakai dot itu kan sering dipanggil iya. dia. Iya, nanti saya Masya suka Allah. juga kalau ntar jadi Diah Permatasari saya jadi agak malu. Tapi emang karena emang nama saya agak sulit, makanya di kampus saya tambahin Z dengan ungkap biar lebih gampang. Jadi Dias gitu ya. Dias atau Oh, Dias. Makanya Alin dan teman-teman kampus itu suka memanggil saya dengan Dias karena memang dia itu memang cukup sulit di kalangan tertentu untuk mengucapkan melafalkan nama saya, Bu. Punten. baik, baik. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi untuk dan juga sahabat tanpa jeda semua ya mendengarkan kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Oh ya, ada Subhanallah ya. Aksya. Punten, ada yang baru muncul. Ya, Mungkin mau bertegur sapa Aksya. Ustaz Ahmad Syafi'i, boleh. silakan. Ahmad Syafi'i, Silakan Aksya. open mic-nya, Open mic, Pak. Aksya. Silakan. Udah, oke. Aksya, Ustaz Ahmad Syafi'i, silakan kalau masih di depan handphone atau depan laptop. Ya, Gus. Ya, boleh? Gus. Kecil ya suaranya? Lagi di luar ya? Lagi di luar, Akhi? Iya, lagi di luar. Oh, lagi di luar. Dari awal ngikutin, Gus. Oh, makasih, terima kasih. Masya Allah. Punten, punten. Ya, terima kasih udah berkenan hadir dari awal. Ustaz Dahlan, mikrofonnya diklik. Ustaz Dahlan, mic-nya itu kamu klik biar bisa suara kamu muncul. Open mic. Ustaz Dahlan. Pak Ustaz Dahlan ini, aduh nggak ada yang bisa benerin. Itu kan ada mute. Mute-nya kamu pencet. Itu masih di mute. Emang suka begitu kadang-kadang. Iya, Masya Jadi nggak Allah. Ya, dia nggak buka. Ya udah. Baik, Pak Terima Ustadz kasih semua Dia. Ustaz Dahlan, Ustaz Ahmad Syafi'i dan semua Ibu Alin, Mbak Dia dan juga Mas siapa tadi yang moderator, Mas saya lupa punten. Mas Fala. Mas Pa. Oh, operatornya Mas Fala. Tadi Mas Fala, MC-nya, Mas operator Mas Fala. Ya. Dan yang MC-nya Mas lain. Fahrial. Terima kasih yang Iya. sudah hadir, ada Abdul Aziz dan yang lain, Masya Allah terima kasih sudah Baik. berkenan hadir acara kali ini. Jazakumullah Siap. khair jaza. Jazakumullah Wah, iya. ahsanal jaza. Baiklah. Makasih Pak Ustadz. Dan dari saya closing statement-nya, ya, Ramadan adalah cermin bagi jiwa. Jadikan momentum ini adalah hal untuk melunakkan kerasnya hati, ya, menggantikannya dengan kelembutan sikap dan pancaran cinta kasih kepada semesta.
Oke, terima kasih banyak semua dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Dia Al-Makdisi Muhajirin yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga kepada Ibu Diah Putri yang sudah menjalankan diskusinya dengan sangat baik. Sekedar mengingatkan lagi untuk sahabat tanpa jeda semua yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa klik link di kolom chat Zoom ini yang sudah dibagikan oleh petugas. Kalau memang tidak bisa akses linknya, bisa chat admin komunitas tanpa jeda via WhatsApp dengan menyebutkan nama pengguna Zoom-nya ya, teman-teman semua. Baik. Oke, Mas Falah, itu saya mungkin ada yang mau disampaikan oleh rekan saya mungkin tadi masih Ustaz Dahlan, ada Pak Zainuddin, ada Ustaz Zainuddin senior saya. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Zainuddin? Udah jam berapa tadi nonton acara ini? Pak Zainuddin, Ustaz Zainuddin, Ustaz Haji Zainuddin, silakan. Open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak udah hadir dari jam berapa, Pak? Apa baru muncul? Tadi 4:30. Oh, 4:30, Masya Allah. Ya. 4:30, karena ada kegiatan di luar tadi, baru langsung buka. Oh gitu. Buka, ya, Alhamdulillah acaranya begitu sangat memuaskan ya. Kalau bisa nanti ada lagi nih. Bisa nanti ada lagi. Nanti ada lagi biar lebih lanjut. Ustaz Dahlan mungkin baru open mic nih, silakan Ustaz Dahlan. Ya. Oke, terima kasih ya. Adanya apa namanya syiar Ramadan ini dan seterusnya kita bisa kembangkan untuk kaum muslimin dan terus berkembang. Bisa ada interaksi tanya jawab sehingga hal-hal yang perlu dipertanyakan bisa langsung. Karena saya juga baru bisa ngikutin, nanti insya Allah selanjutnya kali baru bisa ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, karena memang waktu terbatas ini, karena udah closing segment. Terima kasih, Akhirul Kiram, Ustaz Haji Ahmad Dahlan dan juga Ustaz Zainuddin, dan juga ada Ahmad Syahid Maulana, ada Ustaz Zainuddin, ada Bu Alin, ada Alvin Ramadan, ada Dia Fahrial, semua. Masya Allah, terima kasih. Silakan. Oke. Saya tahu pasti sahabat tanpa jeda semua masih ingin untuk menggali lebih dalam lagi. Sayangnya kita semua udah ada di penghujung acaranya nih, teman-teman. Saya sebagai MC memohon maaf atas ketidaksempurnaannya diorama kali ini. Mari kita bertumbuh terus bersama-sama ya, teman-teman semua. Kami semua pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Ya, sehat semua. Izin pamit, Gus. Yo, mangga. Ya, saya pamit juga. Izin lab ya, Gus. Izin lab, Gus. Ya, terima kasih semuanya. Barakallah. Saya langsung.